Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi. Apa kabar kalian semua? Berharap kalian semua sehat walafiat karena sedang menghadapi bulan puasa ya. Baiklah anak-anak, hadir semua hari ini? Hadir? Oh, bagus ya. Sebelum mulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita pada hari ini. Mata pelajaran kita tentang latar belakang perang dunia. Tujuan dari kita belajar ini adalah agar kita mengetahui tidak ada perdamaian yang bisa dicapai tanpa berperang. Jadi, perang dunia kedua adalah konflik global yang terjadi antara tahun 1939 hingga 1945. Perang ini melibatkan sebagian besar negara yang ada di dunia, mengakibatkan jutaan kematian dan kerusakan yang tak tertandingi di dunia. Berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial memicu perang ini dan mempengaruhi arah perjalanan sejarah manusia selama puluhan tahun. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa penyebab terjadinya perang dunia kedua. Penyebab perang dunia kedua itu yang pertama itu ekspansi imperial. Salah satu penyebab utama adalah upaya beberapa negara untuk memperluas wilayah kekuasaan, terutama oleh Jerman, Italia, dan Jepang. Mereka ingin menguasai berbagai sumber daya dan memperoleh pengaruh politik yang lebih besar. Jadi awal mula perang dunia kedua ini karena Jerman, Italia, dan Jepang pemimpinnya itu merasakan bahwa mereka itu adalah ras yang unggul. Jadi mereka ingin menguasai sumber daya yang ada di seluruh dunia. Yang kedua itu ketegangan pasca perang dunia pertama. Ketidakpuasan terhadap penyelesaian perang dunia pertama dan penindasan terhadap negara-negara kalah merupakan pemicu konflik lanjutan di perang dunia kedua. Dan ketiga, nasionalisme ekstrem. Munculnya nasionalisme ekstrem di beberapa negara seperti Jerman yang menciptakan ketegangan antara negara dan akhirnya memicu perang. Jadi pada tahun 1939 itu Jerman itu dipimpin oleh Hitler. Dia itu memimpin negara Nazi. Selanjutnya peristiwa penting dalam perang dunia kedua. Yang pertama itu penyerbuan Polandia. Perang dimulai dengan invasi Jerman Nazi Polandia pada September 1939 yang menuju deklarasi perang dari Inggris dan Prancis. Jadi pada tahun 1939 itu Jerman yang membawa kepemimpinan Hitler membawa pasukan ke Polandia untuk melakukan penyerangan. Pada saat itu Polandia hancur dulu lantak dengan serangan dari Jerman. Hal ini didengar oleh sekutu, yaitu Inggris dan Prancis. Jadi pada saat itu Inggris dan Prancis yang tidak bisa membiarkan Jerman semena-menanya, jadi Inggris dan Prancis itu menyatakan perang pada Jerman. Inggris meminta bantuan ke Amerika Serikat, tapi pada saat itu Amerika Serikat netral, tidak ikut perang dalam blok manapun. Jadi Inggris dan Prancis itu berusaha mencegah perang besar. Jadi mereka digabung untuk menyatakan perang kepada Jerman. Tapi sayangnya kala itu Prancis terpojok dan akhirnya menyerahkan diri pada Jerman. Dan Inggris pun sangat terpojok. Tapi Inggris tidak menyerah begitu saja. Dia masih memperlakukan perlawanan kecil pada Jerman. Walaupun itu tidak mungkin bisa menang pada Jerman. Yang kedua, Pearl Harbor. Tragedi pengumuman Pearl Harbor oleh Jepang pada Desember 1941 memaksa Amerika Serikat untuk bergabung dalam perang. Jadi kala itu Jepang bergabung dengan blok poros, yang dimana blok poros itu terdiri dari negara Jerman, Italia, dan Jepang. Ketiga negara tersebut ingin menguasai seluruh dunia.
Jepang mendukung Angkatan Laut Amerika di Hawaii yaitu Pearl Harbor, di mana kala itu banyak sekali korban yang jatuh akibat pengeboman dari Jepang yang akhirnya memutuskan Amerika ikut berperang pada Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, Operasi Overlord, penyerbuan sekutu Normandia Prancis pada tahun 6 Juni 1944 menandai titik balik dalam perang di Eropa. Baiklah, kita akan lanjut. Peran negara-negara dalam Perang Dunia Kedua. Jerman kala itu yang membuat awal mula Perang Dunia Kedua, di mana Jerman pertama melakukan penyerbuan terhadap Polandia, di mana Jerman berhasil meluluhlantarkan Polandia. Setelah dikalahkan Jerman, akhirnya Jerman pun mencoba menyerang Uni Soviet. Tapi pada awal Perang Dunia Kedua itu Uni Soviet sangat terkenal dengan memiliki pasukan yang sangat banyak dan teknologi yang sudah canggih. Jadi salah Jerman itu adalah salah perusahaan adalah negara Uni Soviet yang membuat Jerman kalah pada saat itu. Yang kedua, Uni Soviet lawan pas Jerman nanti di Timur Timur. Pada musim dingin tahun itu, Jerman yang menyerang Uni Soviet akhirnya tidak berhasil menembus pertahanan Uni Soviet karena militer Uni Soviet sangat dilengkapi dengan teknologi yang canggih. Yang ketiga, Amerika Serikat bergabung dalam perang setelah serangan Pearl Harbor. Amerika Serikat bergabung dengan perang itu memecah perang di Asia Pasifik, di mana Amerika menyerang Jepang dan membalas dendamnya di kota Nagasaki dan Hiroshima, di mana Amerika menemukan bom atom. Baiklah, selanjutnya dampak Perang Dunia II terhadap dunia. Yang pertama, korban perang, jutaan nyawa hilang dan infrastruktur hancur akibat perang. Yang kedua, perubahan politik global, terbentuknya PBB dan pembagian dunia menjadi blok politik barat dan timur. Blok barat dan timur itu dipimpin oleh sekutu yang mana isinya itu ada Amerika Serikat, Inggris dan Prancis, dan timur itu dipimpin oleh Uni Soviet. Yang ketiga, perubahan sosial, peran wanita di masyarakat industri mengalami perubahan besar. Tokoh-tokoh kunci dalam Perang Dunia Kedua. Yang pertama itu ada Winston Churchill menentang invasi Jerman dan memilih Inggris sebagai perdana menteri. Jadi karena perdana menteri Inggris ini tidak paham melihat di mana Jerman kala itu menginvasi negara-negara Eropa, akhirnya dia turun tangan dan kena perang dengan Jerman. Yang kedua itu ada Adolf Hitler, diktator Jerman yang memicu perang dan Holocaust. Yang ketiga ada Franklin Roosevelt, presiden Amerika Serikat yang memimpin negaranya melalui perang. Baiklah, yang terakhir ada kesimpulan dan barisan Perang Dunia Kedua. Perubahan global, Perang Dunia Kedua mengubah tatanan global dan menandai akhir dari imperialisme dan keluasan dan permulaan dari era baru dalam sejarah dunia. Pembelajaran berharga dari Perang Dunia, belajar pentingnya perdamaian, kerjasama internasional, dan hak asasi manusia. Baiklah, itu penyampaian materi pada hari ini. Apakah anak-anak sekalian sudah paham? Baiklah, Pak harap kalian semuanya paham dan mengambil pembelajaran pada materi pada hari ini. Jadi untuk tugas individu kalian di rumah, Pak ingin kalian membuat biografi para pemimpin-pemimpin yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Baiklah, itu saja.